Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah salat Isya, tarawih serta witir yang dirahmati Allah. Tentu setiap saat, setiap waktu yang tidak boleh lupa adalah bagaimana kita bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan sehat fisik, sehat mental dan sehat iman ini betul-betul bisa kita jaga amanah dengan baik, bisa kita tunaikan perintah Allah dan bisa kita jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan sampaikan pada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan perjalanan beliau, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ulama salaf maupun ulama khalaf, insyaallah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan perintah Allah sesuai dengan tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah rahimakumullah, hampir semua kita sering terucap, selalu tidak terasa hari ini sudah 10 Ramadan. Hari ini sudah 11 Ramadan, atau hari ini sudah 12 Ramadan. Ini tiga-tiganya mudah-mudahan masih benar, karena di Aceh masih menganut mayoritas ada 3 model. Ya, ada terakhir yang paling cepat di Nagan Raya, itu memang cepat. Tapi yang aneh-aneh sedikit kalau ada yang hari ini baru 2 Ramadan, barangkali baru mu'alaf 2 hari yang lalu. Mudah-mudahan di Masjid Baitur Rahman tidak ada yang baru mu'alaf 2 hari yang lalu, dalam tanda petik. Dalam tanda petik. Ya, mu'alaf maksudnya adalah baru sadar barangkali. Tapi alhamdulillah lebih baik daripada tidak sadar, lebih baik sadar lebih awal, dan mudah-mudahan bisa diantisipasi dengan baik. Sidang jamaah rahimakumullah, kita kembali ke pertanyaan ataupun pernyataan yang menyampaikan bahwa sepertinya Ramadan tahun ini tidak terasa. Tidak terasa sudah sepertiga berakhir. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya pernyataan seperti ini bukan hanya berlaku saat ini. Sebenarnya kapanpun, dimanapun, itu dia berlaku juga sama. Sebenarnya tidak pernah terasa dengan dunia. Ada yang hari ini barangkali dulu hina sekali. Mungkin hari ini posisinya sudah bagus. Tapi ingat, kehinaan itu sudah lewat. Yang hari ini bagus yang dia rasakan. Kalau bahasa orang kerennya itu, dalam politik boleh mati berkali-kali, tapi bisa hidup kembali. Jadi bagaimana dulu tidak ada yang mau angkat HP, tapi begitu hidup lagi, dia langsung dalam keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, analogi ini saya ingin menyampaikan, ajak dialog kita semua bahwasanya ternyata tabiat kehidupan dunia itu begitu cepat berlalu. Dan alhamdulillah yang bicara tadi tidak terasa itu, kalau dia sadar, ini bagus. Saya takutnya kita ini hidup ini tidak terasa sudah sepertiga, tidak terasa sudah masuk bulan Syawal, sudah takbiran, tiba-tiba sudah tidak terasa kita sudah masuk dalam kubur. Nauzubillah. Ini yang jadi masalah.
Lantas apa hidup kita? Apa orientasi kita dalam bulan Ramadan ini? Apa yang harus kita lakukan? Ini kita tema kita. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Dengan bagaimana disampaikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bagaimana kita menghisap diri kita setiap hari sebelum kita betul-betul dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita coba bicara sedikit bagaimana sesungguhnya penyesalan yang didapatkan oleh seorang mukmin yang lupa terhadap dirinya, tahu-tahu penyesalan tidak bisa kembali lagi ke dunia. Dalam halaman kedua surah Alif Lam Mim Sajadah, bagaimana Allah menyampaikan kehororan hari kiamat jamaah rahimakumullah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Bagaimana mereka itu sadar betul, tunduk, malu. Kapan sadarnya? Nanti di akhirat. Ketika di dunia selalu bilang, ini bukber hari ini. Kita tidak terasa ya? Tidak terasa. Apa yang tidak terasa? Ya, nggak tahu. Ya, dia tidak mengaji hari ini, tidak terasa. Tidak pernah berpikir. Tidak ada infak hari ini, tidak pernah berpikir. Tidak ada muhasabah hari ini, kita lupa, tidak pernah berpikir. Yang penting hanya omongan-omongan belaka. Tapi kapan sadar itu? Nanti di akhirat. Rabbana absarna, kami sudah melihat ya Allah. Wasami'na, dan kami sudah mendengar ini semua. Kami sadar betul. Farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, kami akan melakukan amal soleh. Jamaah rahimakumullah, dalam bulan suci Ramadan ini perlu betul-betul kita harus apik betul. Setiap hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu mulia, hari-hari yang begitu berharga. Jangan sampai setiap hari kita lewatkan begitu saja. Siapa yang bisa berintrospeksi itu? Kita, orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa. Karena sedang jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis disampaikan, tidak ada manusia nanti di akhirat yang tidak menyesal. Ustaz, saya ini setiap hari berjamaah Ustaz. Setiap hari ada infaknya, setiap hari saya mengaji. Tapi yakinlah jamaah rahimakumullah, suatu saat kita juga akan menyesal. Mana bukti penyesalannya? Kita akan lihat. Jadi ada riwayat yang memang tidak sahih sebenarnya, tapi jauh dari itu. Tapi nggak apa-apa, kita kutip dulu. Nanti kita sandingkan dengan riwayat-riwayat yang sahih lainnya. Jadi pada suatu hari digambarkan bagaimana penduduk surga. Jadi surga itu dalam riwayat yang sahih, jamaah rahimakumullah. Hadis Aisyah itu disampaikan bagaimana surga itu tingkatannya itu sejumlah tingkatan tangga anak Al-Quran. Maaf, sejumlah tingkatan ayat Al-Quran. Jadi 6.000 sekian. Nama boleh beberapa, tapi tingkatannya itu 6.000 sekian. Nah, setiap tingkatan itu punya spesifikasi yang berbeda-beda. Ustaz, dari mana ini bisa pendukung hadisnya? Ada hadis sahih lagi. Nanti dikatakan di hari kiamat itu, ketika orang sudah masuk positioning dalam surganya itu, Allah akan pilih dia. Apa hadisnya? Disampaikan kepadanya, Iqra warqa, dalam riwayat lain wartaqi. Ya. Kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah, disuruh baca kita. Ini ada yang berselisih dalam menafsirkan hadis ini. Ada yang menyampaikan ini khususan untuk penghafal Quran atau minimal dihafal. Tapi kalau cuma Al-Hakumut sampai kulhu terus, kayaknya ayatnya itu nggak banyak-banyak sekali jamaah rahimakumullah. Ini mudah-mudahan di sini minimal Al-Hakumut sampai kulhu hafal nih. Ya bentuk menyambi hanang demi hafal yang kemana? Ya. Ustaz, nggak penting, yang penting masuk surga. Ini kan selalu berselisih seperti yang penting. Ini saya analogikan dengan kehidupan dunia lah. Ini kita bicara dunia sedikit. Ya. Ini karena nggak usah serius sekali. Kalau subuh kayaknya jamaah lebih kuat-kuat lagi. Ini takutnya mental nanti. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, kita lihat hari ini. Ustaz, yang penting. Nggak ada yang penting. Kita lihat contohnya. Ya.
sebulan yang lalu, 14 Februari yang lalu, banyak saudara-saudara kita berjuang. Ya. Pileg, DPRK, DPRA, ya, DPRD kabupaten kota, provinsi, DPRD dan seterusnya. Ada yang sudah berjuang Bapak Ibu sekalian, habis-habisan berjuang, capek, pakai otot, pakai otak, strategi, ya, elektabilitas, ya, popularitas, kapasitas, isi tas semua. Kagak dua Pak DPRK. Bah gedua DPRK. Ustaz, hanggemah ino DPRK. Ubud. Payah ke ho nih Ustaz. Udah DPRA. Udah DPRA. Udah beri nyan baru betul. Jelek. Ya. Oke, ke depan bertandang lagi. Dapat DPRA. Main-main ke rujak anggota di Kalibata atau ke pimpinan di Selipi, muter-muter paten juga ini DPR RI. Ini baru benar DPR nih, ada pensiunnya, ada ini, ada itu, semua pengen. Ini DPR pura-pura kita ini hanya DPR anggota dari Kemendagri saja ini. Ini nggak betul nih DPR kita, harus naik ke pusat. Bapak Ibu sekalian, orang akan bilang, hai, kamangat yang udah untung Anda itu dapat DPRK. Orang melihat untung, tapi dia tetap menyesal. Pengen fasilitas lebih baik dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kita coba analogikan dengan surga. Ya. Yang mana surga itu tingkatannya begitu banyak. Ada yang bilang tadi, Ustaz yang penting saya udah begini-gini saja, udah cukup. Ya. Kalau masuk surga, kalau enggak, kan ada yang kita ini santai aja lah Pak Ustadz, yang penting kan saya sudah sholat jamaah, saya zikir Ustadz, saya sholat sunnah rawatib udah, zakat saya bayar, udahlah, udah cukup itu. Tapi tidak pernah berharap lebih. Makanya dalam doa itu Bapak Ibu sekalian, dalam bulan suci Ramadan ada dua doa yang sangat-sangat ampuh yang harus kita praktekkan. Apa itu? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu harus terus kita minta kepada Allah. Apa itu? Ridha Allah, surganya Allah, itu kita minta. Nah, cuma yang jadi masalah adalah jangan sampai nanti penyesalan. Nah, kita akan bahas yang saya sampaikan tadi, riwayat yang tidak terlalu sahih. Mungkin ada yang sudah dapat, saya belum mendapatkan, tapi bisa untuk fadhail a'mal saja. Apa itu riwayatnya? Sedikit lagi. Jadi ada lantai yang dulu para ahlu surga itu duduk. Katakanlah dia tingkatan 100. Kemudian merasakan sedikit nikmat dari tingkat 101. Diriwayatkan akhirnya apa yang dia rasakan di lantai tersebut hilang semuanya. Pengen naik ke lantai 1 saja lebih tinggi. Ketingkatan surga lebih tinggi sedikit saja. Dia akan menyesal saat itu. Jamaah rahimakumullah. Coba kita lihat. Yang ada untung Bapak Ibu sekalian, cuma kalau kita lagi jatuh dari sepeda motor atau ketabrak. Gimana tabraknya? Untung saya tidak patah kaki. Yang untung ini. Setelah patah kaki, untung pinggang saya masih aman, tidak patah. Setelah patah pinggang, apa kita bilang? Untung nyawa saya masih ada. Kalau masalah itu untung memang, tapi kalau masalah tadi tidak ada untung Bapak Ibu sekalian. Dan ini penyesalan nanti di akhirat adalah penyesalan yang sangat-sangat tidak enak dan sangat-sangat menyedihkan dan sangat menyesalkan. Karena sidang jamaah rahimakumullah, mari kita coba Ramadan kita hari-hari ini. Kita sebagai orang mukmin ada kekuatan fisik, sehat masih kita. Ayo kita mencerna untuk apa kita hidup. Kemana kita akan pergi? Kemana kita akan kembali? Karena suatu saat semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari kita jadikan Ramadan kali ini 1445 Hijriah, mudah-mudahan dari hari ke hari kita introspeksi betul. Hari ini kita sudah ngaji berapa ayat, infaknya berapa. Sama-sama saya pribadi dan kita semua kita coba. Kalau dahulu mungkin kita baru akhir evaluasi di akhir, tapi ini tiap hari evaluasi. Insya Allah saya yakin betul Ramadan kali ini akan lebih bermakna dari Ramadan sebelumnya. Kalau dahulu masih penyesalan lebih tinggi,
ketika hari takbiran. Tapi insya Allah mudah-mudahan kali ini penyesalannya akan sedikit lebih berkurang dari sebelum-sebelumnya insya Allah. Mudah-mudahan kita yang berhadir Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan di dalam bagaimana bermuhasabah diri setiap hari. Yang insya Allah mudah-mudahan yang kita berharap kepada Allah di akhir bulan Ramadan ini kita betul-betul menjadi hamba Allah yang muttaqin insya Allah. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.